Revolusi spiritual. Modal utama kebangkitan ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2022 lalu, melalui berbagai webinar maupun media online, banyak pakar ekonomi senior yang membeberkan analisis perihal situasi perekonomian dunia pada 2023. Berbagai data dan fakta yang dipaparkan menggambarkan tahun 2023 merupakan tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Bahkan ada yang memprediksi bahwa 2023 adalah tahun yang dihantui oleh ancaman resesi dan inflasi. Apalagi perang Rusia dan Ukraina diperkirakan masih akan berlangsung lama. Parahnya lagi, sampai hari ini pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi gagal meroket 7%, sebagaimana yang dijanjikan pada kampanye sebelum Pilpres 2014. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh di kisaran 4,7% sampai 5,3%. Padahal pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang lamban tentu saja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan di tengah masyarakat. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar.
sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan hal itulah, melalui paparan ini, kami ingin mengingatkan setiap jajaran di pemerintahan saat ini agar selalu belajar dari sejarah perekonomian bangsa di masa lalu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, belajar mengenai sejarah ekonomi Indonesia sangat diperlukan untuk memahami persoalan masa kini, karena banyak permasalahan tersebut yang ternyata pernah muncul di masa lalu, sehingga bisa menjadi pelajaran berharga. Dengan demikian, aparat pemerintahan dapat menelurkan kebijakan yang tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan perekonomian sekarang ini. Maka pemerintah tidak kembali terjerumus ke lubang kesalahan yang sama. Karena itulah, menurut kami, memahami sejarah perekonomian bangsa merupakan satu hal yang sangat penting, terutama saat akan mengambil kebijakan perekonomian yang akan berdampak kepada masyarakat luas. Selain itu, menghindarkan dari kebijakan yang hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tidak sampai ke akar persoalannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berbicara soal akar persoalan ekonomi Indonesia, kami menilai ekonomi kita yang berkembang saat ini terlalu beraroma kapitalis. Padahal, ekonomi kapitalis berakar dari paham sekularisme yang memisahkan agama dan spiritualitas dari ekonomi. Karuan saja, dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia yang sekuler ini hanyalah untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Sehingga mereka pun menjadi egois dan tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Kesemuanya itu pada akhirnya hanyalah menciptakan manusia-manusia yang sangat giat bekerja, ambisius dalam mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya, dengan cenderung menghalalkan segala cara, tetapi melupakan sesama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sehingga ekonomi hanya membahas tentang fungsi produksi dan konsumsi, tetapi abai terhadap distribusi dan pemerataan. Sistem ekonomi kapitalisme yang bernafaskan sekularisme memang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan bagi sebagian kecil masyarakat, tapi tidak pernah bisa menciptakan pembangunan yang adil dan merata bagi semua rakyat Indonesia. Karuan saja, kesenjangan semakin lebar karena kue ekonomi hanya berputar di kelompok-kelompok elit
dalam masyarakat dan dinikmati oleh mereka. Sementara sebagian besar orang miskin harus berjuang keras untuk bisa bertahan hidup. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kapitalisme memotivasi seseorang untuk mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya dengan menggunakan segala cara, mengorbankan orang lain. Biarkan orang lain menderita, asalkan diri sendiri mendapat laba berlimpah. Karena itulah kapitalisme yang membawa semangat sekularisme gagal menciptakan pembangunan ekonomi yang adil. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan ancaman resesi ekonomi dan inflasi di tahun 2023 ini sebagai titik balik kembali ke jati diri bangsa yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yuk kita kembangkan sistem ekonomi Pancasila yang berbasiskan spiritualitas. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selama ini kita telah tergerus oleh arus globalisasi yang mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai yang bersifat materi dan meninggalkan unsur-unsur yang sifatnya spiritual. Karuan saja, spiritualitas di dalam masyarakat Indonesia sekarang ini pun mendapat tantangan. Kita melihat masuknya budaya populer, budaya komoditas, gaya hidup hedonis, dan konsumerisme. Sehingga orang sekarang lebih mementingkan kebutuhan yang berupa materi daripada kebutuhan spiritual. Banyak orang hanya sibuk memenuhi waktunya dalam mencapai hasrat keinginan daging, sehingga lupa dengan kebutuhan batinnya. Padahal bertumbuh secara spiritual adalah sesuatu yang penting dan harus kita lakukan. Itu sebabnya perlu adanya penyadaran kembali akan karakteristik bangsa yang mewarisi budaya spiritual Nusantara yang luhur. Jangan sampai lama-kelamaan bangsa ini akan hancur berkeping-keping karena sikap masyarakatnya sendiri yang tidak mendukung pembangunan di negeri ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, orientasi kemewahan saat ini akan sangat berpengaruh pada gaya hidup generasi penerus, bahkan para pemimpin di negeri ini. Sadar atau tidak, sebagian masyarakat kita mulai terperangkap gaya hidup budaya hedonis, sebuah paham yang digabungkan dengan gaya hidup materialis.
Jangan sampai negeri yang sudah bergelimang hutang ini bergaya hidup mewah dengan hutang-hutangnya yang lain. Pasalnya, hingga akhir Januari 2023, posisi utang pemerintah tembus 7.754 triliun rupiah. Jika ini terus dilakukan, tentu akan sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini. Maka dari itu, perlu kami ingatkan bahwa secara alamiah manusia itu bagian dari Tuhan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Karena itulah, jika manusia melupakan Allah, maka akan terjadi adanya ketidakseimbangan dalam diri manusia tersebut. Makanya, manusia membutuhkan pengetahuan akan spiritualitas mereka terhadap Tuhan untuk memberikan adanya keseimbangan di dalam dirinya dengan penciptanya. Memiliki pengetahuan akan spiritualitas dan melaksanakannya dalam kehidupan akan memunculkan sikap baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain secara fisik maupun non-fisik. Karena itulah, suatu gerakan perbaikan yang terjebak hanya sibuk dengan sarana dan prasarana bendawi semata tak akan bisa sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Kalau toh sampai pada puncak kekuasaan, mereka tidak akan menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya yang digantikan. Baju berubah, tapi sesungguhnya jiwa raga yang memakainya tetap sama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu kita sadari bersama bahwa pentingnya spiritualitas sebagai modal utama kebangkitan ekonomi Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tanpa penghayatan spiritual yang dalam, orang akan kehilangan kesanggupan untuk berdamai dengan ketidakpastian, misteri, dan keraguan dalam hidupnya. Karena itulah, bila kita lancak berbagai faktor kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan di Nusantara, maka akan kita temukan kasus disintegrasi peradaban yang terkait dengan proses melemahnya visi spiritual peradaban tersebut. Artinya, bangunan negara dan peradaban bangsa tanpa landasan transenden ibarat bangunan istana pasir. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara nilai-nilai spiritual keagamaan dengan kemajuan bangsa dan peradaban. Karena itulah, untuk membangkitkan kejayaan Indonesia, maka terlebih dulu harus melakukan revolusi spiritual untuk mengembangkan kekuatan batin rakyatnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Inilah yang terpenting bagi bangsa ini sekarang. Karena ketika kita mau patuh dalam menegakkan hukum Allah melalui jalan penghayatan dan pengamalan spiritual, maka Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana hal tersebut dijanjikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.